Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bareng membahas tentang statistika berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk diagram. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita ini, sebelum kita membahas lebih jauh tentang penyajian data dalam bentuk diagram, marilah kita ingat kembali materi kita yang lalu tentang penyajian data, yang mana di dalam penyajian data ada dua cara yang digunakan. Yang pertama adalah penyajian data dengan menggunakan tabel, dan yang kedua penyajian data dengan menggunakan diagram. Untuk penyajian data dengan menggunakan tabel terbagi menjadi dua, yakni distribusi frekuensi data tunggal yang juga dikenal dengan nama data berbobot, dan yang kedua distribusi frekuensi data kelompok. Adapun untuk penyajian data dengan menggunakan diagram, ada 4 cara yang nanti akan kita bahas bareng-bareng. Yang pertama dengan menggunakan piktogram, yang kedua diagram batang, ketiga diagram garis, dan yang keempat adalah diagram lingkaran. Apa itu diagram gambar atau piktogram? Diagram gambar adalah penyajian data dalam bentuk gambar atau lambang untuk memperoleh gambaran kasar suatu peristiwa. Pada diagram ini, sebuah gambar mewakili jumlah tertentu dari sebuah data. Lambang yang digunakan harus sesuai dengan objek yang sedang diteliti. Kesulitan yang sering dihadapi saat menggunakan diagram gambar ini adalah ketika menggambarkan bagian gambar yang tidak sesuai dengan wakil gambar untuk jumlah tertentu. Contoh, tabel berikut menunjukkan pertumbuhan kendaraan bermotor roda 4 di suatu negara selama 4 tahun terakhir, yakni 2009 sampai dengan 2012. Adapun datanya adalah tahun 2009 jumlah produksinya 1000 dalam ribuan unit, berarti tahun 2009 itu ada 1 juta unit. Di tahun 2010 1250, tahun 2011 jumlah produksinya 1350, dan di tahun 2012
jumlah produksinya 1.500. Nah, sebelum kita membuatkan diagram gambar, maka yang perlu kita cantumkan di dalam tabel tersebut adalah kita harus membuat keterangan gambar yang menyatakan satu gambar mewakili jumlah tertentu. Dalam contoh ini, satu gambar mewakili 500.000 unit. Nah, kalau di tahun 2009 jumlah produksinya 1.000 dalam ribuan unit atau 1 juta unit, maka diagram gambarnya ada 2 buah gambar, karena satu gambar mewakili 500.000 unit. Kemudian di tahun 2010 ada 2 gambar ditambah kelebihannya 250, berarti separuh dari gambar tersebut, sehingga gambarnya seperti ini. Kemudian yang 1.350 diagram gambarnya, dan 1.500-nya ada 3 mobil. Nah, itulah contoh diagram gambar pada pertumbuhan kendaraan bermotor roda 4 di suatu negara selama 4 tahun. Jadi yang perlu kalian ingat dan kalian ketahui bahwa sebelum kita membuat diagram gambarnya, kita harus membuat keterangan gambar yang menyatakan satu gambar mewakili jumlah tertentu. Dalam contoh kita kali ini, satu gambarnya mewakili 500.000 unit. Kemudian yang kedua, penyajian data dengan diagram batang. Yang dimaksud dengan diagram batang adalah suatu diagram yang penyajiannya dalam bentuk batang-batang tegak atau mendatar yang sama lebarnya antara batang satu dengan batang yang lainnya tidak saling berhimpit. Contoh, penjualan sepeda motor suatu daerah tertentu selama 6 bulan sebagai berikut. Bulan ke-1, sepeda motor yang terjual ada 200 unit. Pada bulan kedua 150, bulan ketiga 300, dan seterusnya. Nah, dari data ini kita akan membuat diagram batangnya. Untuk membuat diagram batang, langkah pertama adalah kita membuat sumbunya, yakni sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Dalam hal ini, sumbu tegaknya menunjukkan banyaknya sepeda motor yang terjual. Kemudian untuk sumbu mendatarnya menunjukkan bulannya. Kemudian sumbu tersebut kita bagi-bagi dengan ukuran yang sama atau skala yang sama.
Nah, setelah dibuat skalanya, baru kita memasukkan tabel di atas ke dalam diagram yang sudah kita siapkan. Pada bulan pertama, banyaknya sepeda motor yang terjual 200. Pada bulan kedua 150, bulan ketiga 300, bulan keempat 400, bulan kelima 250, dan bulan keenam 100. Diagram ini dikenal dengan nama diagram batang tegak, di mana lebar daripada batang atau persegi panjangnya dibuat sama, sedangkan tingginya disesuaikan dengan jumlah datanya. Jikalau data di atas disajikan dalam bentuk diagram batang mendatar, maka dengan cara yang sama kita membuat sumbunya dulu, sumbu tegak dan sumbu mendatarnya, kemudian dibagi menjadi skala dengan ukuran yang sama. Di bulan pertama 200, bulan kedua 150, begitu seterusnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan diagram batang mendatar. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kemudian penyajian data yang ketiga dengan menggunakan diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang digambarkan berdasarkan satu waktu. Biasanya digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang mengalami perubahan yang terus-menerus atau kontinu. Kegunaan dari diagram garis ini adalah untuk melihat gambaran tentang perubahan peristiwa dalam suatu periode atau jangka waktu tertentu. Contoh, data berikut menunjukkan curah hujan rata-rata per bulan di Indonesia dalam milimeter yang tercatat di Badan Meteorologi dan Geofisika. Bulan pertama, curah hujan rata-rata dalam milimeter 220, bulan kedua 190, bulan ketiga 100, dan seterusnya sampai bulan yang ke-12 250. Dari tabel ini atau data ini akan kita buat diagram garisnya. Nah, langkahnya kita buat terlebih dahulu sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Dalam hal ini, sumbu tegaknya menunjukkan curah hujan rata-rata, sumbu mendatarnya menunjukkan bulan ke. Untuk menggambar diagram garisnya, maka langkahnya yang kedua setelah kita membuat sumbunya, kita menentukan
noktahnya atau titiknya. Pada bulan ke-1 curah hujannya rata-rata 220. Kemudian bulan kedua 190, bulan ketiga 100, begitu seterusnya. Nah, titik-titik yang sudah diperoleh kemudian dihubungkan dengan menggunakan penggaris, maka akan terbentuklah diagram garis yang dimaksud. Nah, itulah diagram garis dari tabel di atas. Kemudian yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram untuk menyajikan data dengan menggunakan daerah lingkaran, yang mana bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Cara membuat diagram lingkaran. Yang pertama, tentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dengan menggunakan rumus persentase sama dengan banyaknya data dibagi jumlah seluruh data dikalikan 100%. Kemudian yang kedua, tentukan besarnya sudut pusat sektor lingkaran dengan menggunakan rumus sudut pusat sama dengan banyaknya data dibagi jumlah seluruh data dikalikan 360. Kalau kalian perhatikan rumusnya antara persentase dan sudut pusat mirip, yang membedakan hanya pengalinya. Kalau persentase pengalinya 100%, kalau sudut pusat pengalinya 360 derajat. Contoh di sini diberikan tabel tentang data hasil penjualan bahan-bahan pokok di toko Daha Makmur pada bulan Desember 2019. Tercatat sebagai berikut. Nomor 1, jenis bahan beras. Jumlah hasil penjualan sebesar 80 kilo, kemudian gula 30 kilo, minyak goreng 50, telur 30 kilo, tepung terigunya 100 kilo. Jikalau dijumlah ketemu 200 kilo. Nah, untuk membuat diagram lingkaran sebagaimana yang dijelaskan tadi, langkah pertama kita menentukan persentase, yang kedua menentukan sudut pusatnya. Oleh karena itu, maka tabel ini kita lengkapi dengan 2 kolom lagi untuk menentukan persentase dan sudut pusatnya. Ingat rumus untuk menentukan persentase tadi, yaitu jumlah data dibagi dengan jumlah seluruh data dikalikan 100%.
Oleh karena itu, pada jenis bahan beras persentasenya adalah 80 karena jumlah penjualan dari beras 80 kilo dibagi dengan jumlah seluruhnya 200 dikalikan 100%, ketemu 40%. Sedangkan sudut pusatnya dengan cara yang sama, pengalinya 360 ketemu 144 derajat. Kemudian untuk gula berarti 30 dibagi 200 dikali 100% sama dengan 15%. Sedangkan sudut pusatnya 30 dibagi 200 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Demikian seterusnya sampai nomor yang kelima. Nah, kalau kita jumlah persentasenya 100, sedangkan sudut pusatnya 360. Nah, dari tabel yang sudah dilengkapi dengan persentase dan sudut pusat ini dapat kita gunakan untuk membuat diagram lingkarannya. Langkahnya, pertama kita membuat lingkarannya terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua, buat sebuah garis sebagai acuan untuk pengukuran sudutnya. Sudut yang pertama adalah 144 derajat. Diukur dari garis yang kita buat terlebih dahulu. Nah, dari garis ini kita ukur sebesar 140 derajat. 144 derajat. Kemudian untuk sudut yang kedua 54 derajat, pengukurannya tidak dari garis yang awal tapi dari garis terakhir. Dari garis terakhir ini kita anggap sebagai 0 derajatnya, kemudian diukur sebesar 54 derajat. Begitu seterusnya. Yang ketiga 90 derajat, yang keempat 54 derajat, dan yang terakhir 18 derajat. Inilah diagram lingkaran dari tabel di samping. Nah, biasanya di dalam diagram lingkaran itu yang dicantumkan bukan derajatnya, melainkan persentasenya. Dan biasanya untuk lebih menarik diberi warna-warna yang berbeda. Misalnya, untuk beras 40%, untuk gulanya 15%, minyak gorengnya 25%, telur 15%, dan tepung terigunya 5%. Nah, itulah 4 cara penyajian data dengan menggunakan diagram. Di antaranya adalah diagram batang, diagram gambar atau piktogram. Yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis,
Dan yang keempat, diagram lingkaran. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.